Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 198. Bujukan Aileen tak langsung dapat diterima oleh Melati. Ia memandang curiga seolah perkataan Aileen hanyalah bujukan semata agar ia membatalkan niatnya. Melati, maaf kami semua melakukan ini demi kamu. Kami semua sayang sama kamu. Umi, Abah, Rehan semua ingin kamu kembali menjadi Melati yang dulu. Umi dan Abah pasti sedih kalau terjadi sesuatu dengan kamu. Umi akan menangis dan mungkin akan merasa bersalah. Perlahan Aileen mengeluarkan tangan, Melati menatapnya ragu-ragu. Ayo ikut pulang, kita bicarakan semuanya di rumah dengan lebih tenang. Kamu pasti mau bertemu Umi kan? Luluh, tangan wanita itu terulur, membuat Aileen tak ingin lengah. Ia langsung menarik wanita itu dan memeluknya. Alhamdulillah, baik Alpian maupun Japran bernapas lega setelah Aileen berhasil membawa Melati turun dari pagar pembatas balkon. Alpian melirik Japran dengan tatapan dingin, tatapan yang seolah mampu membuat lelaki itu membeku. Seolah di matanya, Japran tidak lebih dari lelaki pengecut dan tidak bertanggung jawab. Namun ia kesampingkan amarah. Terima kasih sudah menolong istri saya dan membawanya ke rumah sakit. Ia mengulurkan tangan dan segera disambut oleh Japran. Sama-sama senang bisa membantu, balasnya dengan ramah. By the way, Anda Alpian Darmawan kan? Bukan? Alis tebal Alpian saling bertaut. Dari mana orang ini mengenalnya? Sedangkan ia tak pernah merasa mengenal Japran. Selain lelaki pecundang yang meninggalkan calon istrinya di hari pernikahan, saya Japran Adi Wijaya. Beberapa waktu lalu kita sempat bertemu di sebuah lelang amal. Maaf, saya tidak begitu ingat. Munafik sekali, pikir Alfian. Ia mendatangi sebuah lelang untuk beramal, tetapi justru berbuat dosa besar dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai calon suami. Geram rasanya. Tidak apa-apa, Pak. Senang bisa bertemu dengan Anda lagi. Siapa yang tidak mengenal pemilik Darmawan Group? Alpian hanya mengulas senyum tipis. Saya sedikit terkejut melihat Melati hari ini. Ucapnya ragu. Melati adalah kerabat saya. Kebetulan beberapa waktu belakangan ini tinggal di rumah saya. Japran tertegun, ingin bertanya namun ragu. Dan Alpian dapat melihatnya. Ketika melihat Aileen merangkul Melati meninggalkan balkon, ia kembali melirik Japran. Kalau begitu saya duluan. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Tangannya terulur untuk menjabat tangan lelaki itu. Sama-sama Japran. Japran membeku. Bahkan setelah Alpian beranjak, ia masih mematung di tempatnya berdiri. Ada rasa ingin tahu yang menggebu tentang apa yang terjadi kepada Melati. Sedikit banyak Japran dapat menebak dari pembicaraan Aileen tadi. Sepanjang perjalanan pulang, Alpian menahan kesal. Berulang-ulang ia hembuskan napas panjang. Pertemuan antara Melati dan Japran hampir saja berakibat fatal. Beruntung ada Aileen, sosok wanita lembut berhati emas yang selalu mampu membuat siapapun yang ada di dekatnya merasa lebih damai. Lihatlah betapa Melati begitu mudah luluh olehnya. Alpian menatap sang istri yang duduk di belakang bersama Melati. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Sesekali tatapannya tertuju pada perut yang masih rata, di mana sedang bersemayam buah hatinya. Rasanya sudah tidak sabar menyampaikan kabar bahagia ini kepada mama, oma, dan ketiga anaknya. Si bungsu Bian mungkin akan kegirangan dan membeli banyak tas untuk dihadiahkan kepada sang mama. Sayang, panggil Alpian. Ya mas, Umi sudah sampai di rumah. Tadi mau nyusul ke rumah sakit. Tapi aku bilang kita sudah di jalan pulang. Aileen hanya mengangguk dengan senyum. Setibanya di rumah, kedatangan Melati
Setibanya di rumah, kedatangan mereka disambut oleh Umi. Wanita parubaya itu langsung memeluk putrinya. Ia sempat merasa sangat khawatir saat mendengar tentang pertemuan antara Melati dan Jafran, serta Ailin yang dilarikan ke rumah sakit setelah terserempet mobil untuk melindungi Melati. Namun kondisi Ailin yang tidak mengalami luka serius membuat semua orang merasa lega, tak terkecuali Abah dan Rehan yang turut datang hari itu. Melati menyeka air mata sesaat setelah memasuki kamar. Ada banyak pertanyaan yang menghinggapi hatinya, terutama tentang ucapan Ailin di balkon rumah sakit tadi. Umi, maafkan Melati yang sudah membuat Umi, Abah dan Karehan banyak susah, ucap wanita itu bersandar di tempat tidur. Tidak nak, kamu tidak membuat Umi repot, sama sekali tidak. Ia membelai rambut panjang putrinya. Alhamdulillah, benar kata anak Ailin, kamu sudah banyak kemajuan. Kamu sudah membaik nak, tapi Melati sudah membuat banyak orang susah Umi. Ia menyeka air mata. Melati sudah menjadi beban untuk banyak orang. Insya Allah tidak nak, justru kamu akan menjadi ladang pahala bagi mereka. Karena mau menolong kamu. Air mata Melati kembali berurai. Umi, Melati mau pulang ke rumah kita. Tapi sebelum itu apa boleh Melati bertanya? Apa nak? Apa benar Mas Alpian tidak mengucapkan nama Melati dalam ijabnya hari itu? Umi menyeka air mata yang membasahi pipi Melati, lalu memeluk putrinya. Rasanya begitu menyakitkan. Umi minta maaf. Umi yang meminta Nak Ailin dan Nak Alfian untuk melakukan ini demi kamu. Jadi ijab waktu itu? Tanya Melati. Semua tersamar dalam ingatan. Namun ia yakin mendengar beberapa tetangganya yang hadir menyerukan kata sah secara bersamaan. Bahkan setelah mendengar seruan itu, ia juga sempat melirik ke arah Ailin yang begitu bersedih. Malam itu, kamu hilang kendali dan berbuat nekat. Umi memutuskan mendatangi Nak Ailin ke apartemen dan meminta bantuan untuk membantu kamu. Melati tertegun. Ia hampir tak percaya bahwa Ailin bersedia melakukan semua ini untuknya. Bahkan 4 orang tetangga yang hadir di rumah saat itu membuatnya mempercayai segalanya. Maukah Umi ceritakan pada Melati semuanya? Umi mengangguk. Flashback ke belakang ya. Sebelumnya Umi minta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Nak Ailin. Ucap Umi kala itu di mana ia mendatangi apartemen Ailin di larut malam. Ailin mempersilahkan Umi untuk masuk. Mereka berbicara berdua di sebuah ruangan yang cukup tenang dan hanya ada mereka berdua. Ada apa Umi? Apa terjadi sesuatu dengan Melati? Umi mengangguk pelan. Ya Nak Ailin, Melati, dia baru saja mencoba mengakhiri hidupnya. Astagfirullah. Kelopak mata Ailin membulat, refleks kedua tangannya mengusap dada. Hal inilah yang membuat Umi terpaksa menemui Nak Ailin. Umi menyeka ujung matanya yang basah. Sebenarnya Abah sudah melarang Umi datang kemari dan berkata sudah berpasrah dengan kondisi Melati. Tapi Umi tetaplah seorang ibu yang tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada anaknya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Umi dan Abah? Tanya Ailin bersungguh-sungguh. Maafkan Umi Nak Ailin, mungkin permintaan Umi ini sangat tidak masuk akal. Umi merasa sangat malu, tapi Umi tidak punya pilihan lain lagi. Katakan saja Umi, insya Allah kalau sanggup saya akan membantu. Butuh waktu beberapa saat bagi wanita parubaya itu untuk diam. Bibirnya gemetar dan tampak ragu, namun Ailin kembali meyakinkan. Sekali lagi Umi minta maaf yang sebesar-besarnya. Umi tidak akan memaksa kalau memang Nak Ailin keberatan. Umi sadar permintaan Umi ini terlalu berat. Katakan saja Umi. Umi kembali diam. Getar tubuhnya menunjukkan keraguan, wajahnya seketika memucat. Ia menghirup udara berulang-ulang, menyeka air mata sebelum berkata, apa bisa Nak Alpian berpura-pura menikahi Melati selama beberapa hari, setidaknya sampai kondisi mental Melati kembali stabil. Berpura-pura. Kening Ailin berkerut dalam, belum mampu mencerna maksud perkataan Umi sepenuhnya. Ya Nak, hanya sandiwara, wanita itu berucap lirih.
Maafkan Umi membebani Nak Ailin dengan masalah ini. Melati memiliki gangguan kejiwaan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Astagfirullah, seolah kehilangan kata, hanya kata itu yang terucap dari bibirnya. Sekali lagi maafkan Umi Nak, Ailin, tidak sepantasnya Umi melibatkan dan merepotkan kamu. Tidak Umi, jangan berkata begitu. Ailin menggenggam tangan wanita itu. Saya dan Mas Alpian turut bertanggung jawab atas memburuknya kondisi Melati. Terima kasih atas pengertian kamu Nak. Umi benar-benar minta maaf. Bukan salah Umi, bujuk Ailin. Insya Allah saya dan Mas Alpian akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan Melati. Sekali lagi terima kasih Nak Ailin. Umi tidak tahu lagi harus bagaimana berterima kasih. Ailin memeluk wanita itu dan mengusap punggungnya untuk menenangkan. Sebelum itu, bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Melati, Umi? Kenapa bisa sampai mengalami depresi seperti ini? Umi tertegun. Ia teringat hari paling menyakitkan dalam hidup putrinya. Melati adalah gadis yang pendiam, tidak banyak bergaul, dan sederhana. Dia sangat patuh dan tidak pernah membantah. Dia suka sekali pergi ke panti asuhan dan membagikan kue buatannya untuk anak-anak yatim. Tapi kemudian semuanya berubah. Ia menyeka air mata. Semua bermula di hari pernikahan Melati beberapa tahun lalu. Japran, calon suaminya tidak datang. Dia tidak memberi kabar dan tidak memberi alasan. Demi menunggu Japran, Melati memakai pakaian pengantinnya selama 3 hari. Tapi Japran tidak datang juga. Astagfirullah, apa Abah atau Rehan tidak pernah berusaha mencari tahu atau menghubungi Japran, Umi? Tanya Ailin. Sudah Nak Ailin, Rehan pernah membawa Melati untuk mencari Japran, tapi mereka malah diusir. Mereka dihina dan direndahkan oleh keluarga Japran. Melati disebut tidak pantas bersanding dengan Japran yang berasal dari keluarga terpandang. Sementara kami hanya berasal dari keluarga biasa. Mereka mengatakan sudah punya calon menantu pilihan sendiri yang sepadan dengan Japran. Rasa sakit, tekanan, dan hinaan yang Melati terima membuatnya terobsesi untuk mendapatkan seorang suami yang lebih baik dan lebih kaya dari Japran. Mendengar cerita Umi membuat bola mata Ailin berkilat oleh cairan bening. Sejak kejadian itu, Melati merasa malu bertemu dengan orang-orang. Dia tertekan, terhina, sampai akhirnya mengalami depresi. Setiap hari dia menangis memandangi foto Japran dan baru bisa tidur kalau mengonsumsi obat penenang. Seketika cairan bening yang sejak tadi ditahan Ailin meleleh di pipi. Awalnya kami mengira semua akan baik-baik saja. Melati akan bangkit kembali seiring dengan berjalannya waktu. Dia akan kembali menjadi Melati yang ceria, anak perempuan kebanggaan Umi. Tapi semakin lama kondisi kejiwaannya semakin memburuk. Kami sudah melakukan berbagai cara, pengobatan terus dilakukan tanpa henti. Abah dan Rehan menghabiskan seluruh tabungan hanya untuk kesembuhan Melati. Qadarullah, semua itu berjalan sesuai harapan. Ailin menarik napas dalam-dalam, hatinya ikut nyeri membayangkan ujian yang menimpa Melati. Melati berulang-ulang mencoba mengakhiri hidupnya. Umi, Abah, dan Rehan bergantian menjaganya selama 24 jam. Setiap hari dia menangis, mencari cara untuk menghilangkan rasa sakit. Salah satunya mencoba mengakhiri hidupnya, meminum racun serangga, mengikat leher dengan tali. Ucapan Umi terhenti oleh isak tangis, napasnya sesak. Anak Umi yang malang, dia bahkan pernah hampir mencukil bola matanya dengan garpu karena merasa tidak sanggup lagi menangis. Ya Allah, Umi tak tahan. Ailin memeluk Umi sangat erat, isak tangis pun memenuhi ruangan itu. Nah segitu dulu ya bab 198-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.